Ternyata ini resiko dan solusi kalau kita gagal bayar di pinjaman online Indodana. Jadi saya bongkar habis di video ini, apakah DC mereka akan datang ke rumah nasabah? Nah, akan saya bahas juga di video kali ini. Saya mau cerita sedikit ya, soal pengalaman pribadi saya yang pernah kejebak di pinjaman online, khususnya di pinjol Indodana. Bukan sekedar baca cerita orang, tapi ini saya alamin sendiri. Jadi buat kamu yang sekarang lagi galau gara-gara gagal bayar alias galbay, saya ngerti banget rasanya. Pasti panik, pasti overthinking, tidur nggak nyenyak, tiap HP bunyi langsung deg-degan. Nah, saya pernah di titik itu. Awalnya sih kayak semua pinjol yang lainnya gitu, gampang banget buat mengajukan. Waktu itu saya lagi kepepet banget pas akhir bulan, gaji pas lagi belum turun, tapi kebutuhan ya sangat numpuk. Nah, di iklan katanya prosesnya cepat, legal, terus diawasi oleh OJK. Ya udah, saya gas aja buat ngajuin pinjaman di aplikasi Indodana. Nah, pas duit cair, saya pikir semua ya aman gitu. Saya ya berpikir positive thinking. Tapi yang saya pikirin adalah gimana bayarnya nanti, gimana cicilannya nanti, apalagi waktu penghasilan saya ya sempat drop gitu. Dan ternyata saya mulai galbay, saya mulai gagal bayar. Awalnya cuma telat sehari, langsung dapat WhatsApp dari nomor yang nggak dikenal. Nadanya sih ya masih sopan, tapi makin lama makin nyerempet-nyerempet ke arah nada-nada ya kasar gitu. Ada juga yang bilang, kami akan kunjungi rumah Anda segera gitu. Kalau ditanya panik ya saya jelas panik. Nah, yang bikin tambah deg-degan, saya lihat di forum-forum, katanya DC atau debt collector dari Indodana ini kadang bisa muncul tiba-tiba. Tapi dari sharing orang-orang juga, ternyata nggak semua langsung didatangi. Ada yang 5 bulan telat baru sekali didatangi, ada yang 3 tahun galbay tapi nggak pernah ketemu DC, cuma diancam lewat chat doang gitu. Jadi tiap orang beda kondisinya, beda situasinya. Nah, pengalaman saya sih sempat dapat ancaman visit rumah juga, tapi sampai hari ini nggak pernah ada yang nongol depan pintu. Jadi kesimpulannya DC itu ada, tapi intensitasnya beda-beda. Tergantung nominal pinjaman, tergantung lokasi rumahnya, bahkan kadang tergantung nasib juga gitu. Jadi nggak bisa disamaratakan. Tapi gini ya, satu hal yang penting juga adalah jangan makin nyungsep dengan gali lubang tutup lubang. Saya dulu sempat hampir pinjam lagi buat nutup utang yang ini, tapi akhirnya saya sadar, jadi saya ambil langkah yang nekat, komunikasi langsung sama pihak Indodana. Dan ternyata mereka nggak segala yang saya bayangkan. Kalau kita ada itikat baik dan kita nggak kabur, ya mereka masih bisa diajak kompromi. Saya jelasin kondisi saya gitu. Saya minta keringanan dan saya minta waktu. Walau nggak langsung disetujui, tapi setidaknya ya ada proses gitu. Setidaknya dipertimbangkan sama pihak Indodana. Jadi buat kamu yang lagi galbay di aplikasi Indodana, tenangkan dulu kepala kamu. Jangan langsung nyari pinjol lain, karena itu cuma bikin hidup kamu yang makin ruwet. Jadi ya hadapi aja, kalau emang belum sanggup membayar penuh ya minimal kamu bisa komunikasi. Dan yang penting juga adalah cari support system, yaitu kamu bisa bergabung di forum online, grup Telegram, atau temen yang pernah ngalamin terjebak di pinjol gitu. Percaya aja kalau kamu itu nggak sendirian, dan banyak banget orang yang bisa membantu kamu.